Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini di mata kuliah anggaran sektor publik, kelompok 1 akan membahas beberapa submateri. Kelompok 1 sendiri beranggotakan Ria Nuraini dan Aisyah Dwi Cahyani. Untuk submaterinya terdiri dari 5 sub. Yang pertama yaitu mengenai konsep anggaran sektor publik. Dan yang kedua yaitu mengenai penyusunan anggaran sektor publik. Yang ketiga sendiri, fungsi dan tujuan anggaran sektor publik. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran sektor publik. Dan yang terakhir yaitu prinsip anggaran sektor publik. Nah, yang pertama ini, konsep anggaran sektor publik. Menurut Freeman dan Shoulders, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran itu sendiri adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran dalam OSP merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi, berbeda dengan sektor swasta yang relatif lebih kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik, sedangkan pada OSP anggaran merupakan hal yang harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Jadi, di sektor swasta, anggaran sendiri lebih bersifat rahasia. Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah berupa seperti biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat pengendalian atau control tool. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan salah sasaran atau misappropriation dalam pengalokasian anggaran dalam bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Yang ketiga yaitu anggaran sebagai kebijakan fiskal atau fiscal tool. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat politik atau political tool. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Yang kelima yaitu anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication tool. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik mampu mendeteksi inkonsistensi suatu unit kerja dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Selanjutnya yaitu yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kerja atau performance measurement tool. Nah, di sini anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian
target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Nah, yang ketujuh adalah anggaran sebagai alat motivasi. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achievable. Maksudnya di sini adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi hingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah hingga terlalu mudah dicapai. Selanjutnya yaitu yang ke-8, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik atau public share. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakat harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah. Kelompok lain yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Nah, selanjutnya yaitu tujuan proses penyusunan anggaran sektor publik. Yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Dan yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu tahap penyusunan anggaran sektor publik. Yang pertama yaitu persiapan anggaran, yang kedua ada tahap ratifikasi, yang ketiga ada tahap implementasi, yang keempat ada tahap pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya yaitu pendekatan perencanaan dalam penyusunan anggaran sektor publik. Di sini ada 5 pendekatan. Yang pertama, perencanaan anggaran sektor publik berdasarkan anggaran tradisional. Ciri utamanya yaitu instrumentalism, struktur dan susunan anggaran bersifat line item. Ciri lainnya yaitu cenderung sentralis, spesifikasi tahunan, prinsip anggaran bruto. Dengan demikian, maka satu-satunya tolak ukur yang dapat dijadikan sebagai pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran. Selanjutnya ada NPM atau New Public Management. Karakteristik umum dari NPM ini diantaranya komprehensif atau komparatif, terintegrasi dan lintas departemen, proses pengambilan keputusan yang rasional, berjangka panjang, spesifikasi dan tujuan dan perangkaian prioritas, analisis total cost dan benefit, berorientasi input, output dan outcome, bukan sekedar input, serta adanya pengawasan kinerja. Itu karakteristik umum dari NPM. Selanjutnya ada anggaran kinerja atau performance. Ada anggaran kinerja atau performance budgeting. Di sini konsep anggaran kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat pada anggaran tradisional, khususnya ketiadaan tolak ukur yang dipergunakan untuk pengukuran kinerja. Pendekatan ini didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja, dan oleh karena itu anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu ada Zero Based Budgeting atau ZBB. ZBB sendiri adalah penganggaran yang didasarkan pada kebutuhan saat ini dan tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu. Proses pengimplementasian ZBB terdiri dari 3 tahap,
di antaranya mengidentifikasi unit-unit keputusan, penentuan paket-paket keputusan, meranking dan mengevaluasi paket keputusan. Selanjutnya ada Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. PPBS lebih berorientasi pada output dan tujuan yang lebih menekankan pada alokasi sumber daya berdasarkan atas analisis ekonomi. Proses pengimplementasian PPBS dimulai dengan menentukan tujuan umum dan unit organisasi dengan jelas, mengidentifikasikan program-program, melakukan evaluasi dari masing-masing program, pemilihan program yang efektif dan efisien, serta pengalokasian sumber daya ke program-program yang disetujui. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang pertama yaitu ada anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan anggaran belanja rutin yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan untuk 1 tahun anggaran. Kemudian anggaran modal merupakan pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah. Dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Selanjutnya ada prinsip anggaran sektor publik, yaitu ada otoritas oleh legislatif, ada komprehensif, ada yang selanjutnya kesatuan anggaran, ada periodik, ada akurat, kemudian ada jelas, ada diketahui publik, dan yang terakhir non-discretionary appropriation. Jadi itu materi-materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan atau diskusi silakan didiskusikan.